Kiranya pujian yang kami lantunkan sebagai doa permohonan kami kepada Tuhan menjadi nyata di dalam hidup kami semua. Kami benar-benar mengabdikan diri kepada Bapa dan tidak menyayangkan nyawa kami. Nyawa termasuk semua yang menjadi kesukaan dalam hidup kami. Semua yang paling kami banggakan, semua yang paling kami andalkan, tidak lagi kami hargai. Engkau lebih berharga di atas segalanya. Kami bisa kehilangan segala sesuatu, tetapi celakalah jika kami kehilangan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Bapa di dalam surga, kebenaran firman-Mu kiranya menolong kami semua, agar kami dapat menghidupi setiap perkataan Tuhan, setiap janji dan tekad kami di hadapan-Mu. Tuhan, pulihkan kami dengan kehadiran-Mu, pulihkan kami dengan perkataan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen suka dengan saat-saat di mana kita merasakan kehadiran Tuhan, atau bahasa lainnya momen kemuliaan. Saat musik dilantunkan, kita merasakan Tuhan menyentuh hati kita dan suasana ibadah begitu rohani. Dan kita berkata, hadirat Tuhan luar biasa. Dan tidak salah jika kita menginginkan, merindukan kemuliaan Tuhan hadir. Kemuliaan Tuhan turun. Awan kemuliaan Tuhan, Shekinah glory itu turun. Kalau kita melihat di dalam kemah pertemuan Nabi Musa, satu kali tercatat di dalam Keluaran pasal 40. Ketika itu awan kemuliaan, Shekinah glory turun dengan pekat. Turun dengan pekat Bapak Ibu. Pasti suasana surga ada di sana. Keheningan, sukacita, damai sejahtera melampaui akal pasti ada di sana. Wah, hadirat Tuhan itu pasti menyenangkan. Hadirat Tuhan itu pasti memberi sukacita. Hadirat Tuhan itu pasti membawa kelegaan yang amat sangat di dalam hidup kita. Sampai-sampai kita tidak mau keluar dari ruangan itu. Musa juga begitu. Tidak ingin keluar dari hadirat Tuhan. Kalau kita juga ada di sana, tentu kita juga tidak ingin segera meninggalkan tempat itu. Coba bayangkan, apabila Tuhan Yesus hadir di sini Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan? Kita pasti tersungkur, terdiam, menangis, penuh sukacita. Tapi yang Tuhan inginkan Bapak Ibu, lebih dari itu. Kalau Tuhan hadir, hadiratnya memenuhi ruangan ini. Hadiratnya juga memenuhi ruang hidup kita yang Tuhan kehendaki. Bukan sekedar kita menikmati hadirat Tuhan yang nyaman itu, lalu kita tinggal di dalamnya. Kita menikmati untuk diri kita. Itu sangat egois. Kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi seorang penikmat hadirat Tuhan. Kita harus menikmati hadirat Tuhan, itu amin. Tetapi Tuhan ingin kita melangkah, beranjak, bergerak, bukan hanya jadi penikmat hadirat Tuhan saja. Tetapi kita mesti keluar. Keluar. Menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan itu. Kita tidak boleh hanya menjadi seseorang penikmat, seorang penikmat kemuliaan Tuhan. Saudara, kita mesti keluar dan membawa kemuliaan itu. Kemuliaan Tuhan bukan bagi diri kita sendiri,
tetapi kemuliaan Tuhan harus dirasakan juga oleh orang lain. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi penonton kemuliaan Tuhan. Seorang penonton kemuliaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidupnya. Kalau hanya jadi penonton, kita mesti bergerak. Menjadi orang-orang yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Jangan jadi penonton Bapak Ibu. Kita akan melihat satu kisah. Nanti istri saya akan baca. Di satu gunung, di mana Yesus menyatakan kemuliaannya. Dan Bapa di surga memberi penegasan, siapakah Yesus ini? Siapakah Yesus ini? Tuhan Yesus membawa muridnya Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke gunung. Dan hal ini tercatat di dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-35. Kita akan lihat bersama. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kembali ke ayat 28. Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus, naik ke atas gunung. Untuk apa Bapak Ibu? Berdoa. Gunung mana itu? Kalau kita cek di beberapa Injil, tidak tercatat nama gunung tersebut. Tetapi menurut tradisi, gunung tersebut adalah Gunung Tabor, yang telah dibangun di sana oleh Sin Helena, yaitu mama dari Kaisar Konstantinus. Dibangunlah gereja di gunung itu, di Gunung Tabor. Gunung Tabor itu terletak 9 km sebelah timur Nazaret. Ini menurut tradisi. Dan tempatnya memang dingin Bapak Ibu, terpencil. Lalu ada juga yang lainnya mengatakan bukan di Gunung Tabor, tetapi di Gunung Hermon dekat Kaisarea. Terlepas di mana lokasinya, gunung itu tidak terlalu penting. Tetapi memang yang paling tua adalah Tabor, Gunung Tabor. Itu yang ditetapkan oleh Sin Helena abad keempat. Jadi 400 tahun setelah Yesus, masih sangat antara Tuhan Yesus dengan Helena masih 400 tahun masih lebih dekat dibanding para ahli yang menafsirkan bukan di Tabor tapi Gunung Hermon. Baik Tabor maupun Hermon, pesan utamanya ini Bapak Ibu. Kita kembali lihat ayatnya adalah ketika Tuhan Yesus berdoa. Ketika Tuhan Yesus berdoa, terjadi sesuatu yang disebut dengan peristiwa transfigurasi. Transfigurasi. Jadi ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Wajahnya Tuhan itu berubah. Dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Tuhan Yesus tidak pakai ini Bapak Ibu. Kalau sekarang itu kan ada, wajah kita tuh bisa cakep itu kan kalau kita pakai aplikasi Bapak Ibu. Jadi wajah Tuhan bercahaya itu bukan editan. Wajah Tuhan bercahaya, pakaian Tuhan itu bercahaya bukan editan. Benar-benar bercahaya. Ini peristiwa real. Ini peristiwa nyata. Kalau saudara bisa merubah wajahnya. Karena pakai apa itu yang suka pakai filter.
Tapi Yesus nggak punya HP. Termasuk Petrus, Yohanes, Yakobus nggak punya HP hari itu. Ini real, tidak pakai filter, bercahaya, bajunya juga bercahaya. Nah, ini namanya peristiwa transfigurasi. Bisa diulang Bapak Ibu, transfigurasi. Transfigurasi. Transfigurasi adalah perubahan bentuk atau rupa yang mengungkapkan keadaan sejati atau keadaan sebenarnya. Yesus tidak berubah jadi makhluk yang lain, tetap Yesus. Yesus tidak berubah menjadi sesuatu yang baru, tetap Yesus, hanya penampakannya yang berubah. Bercahaya, baju bercahaya, itu memang menunjukkan bahwa itulah kondisi sesungguhnya, kondisi sejatinya, bahwa dia adalah Tuhan. Yesus itu ilahi. Dan kalau kita melihat kemudian Bapak Ibu, kita kembali lihat ayatnya, kita menemukan di sana, kembali dibaca, di sana ada Tuhan Yesus yang bercakap-cakap dengan dua orang di sana. Di sana ada Musa, ada Elia, dan mereka bercakap-cakap di situ. Ayat 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Di dalam NIV dikatakan two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor talking with Jesus. Mereka berdialog dalam kemuliaan yang mempesona. Jadi murid-murid Tuhan, 3 murid Tuhan itu melihat ada Elia, ada Musa yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan percakapan ini menurut NIV dikatakan in glorious splendor. Dialog yang mempesona, pasti mempesona, pasti. Suasana itu pasti mempesona, menyenangkan, indah, penuh dengan kedamaian. Pertanyaannya, kenapa mesti bercakap-cakap dengan Musa dan Elia? Bapak Ibu tahu kenapa? Musa itu mewakili Taurat, Elia itu mewakili para nabi. Mereka bukan bersaing, tetapi ini sebuah konfirmasi. Konfirmasi bahwa Yesus adalah penggenapan dari Taurat dan berita para nabi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus adalah pusat sejarah keselamatan manusia. Apa yang disampaikan Taurat, apa yang disampaikan para nabi, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang diucapkan, dikhotbahkan, disampaikan, dinubuatkan oleh para nabi, semua menuju kepada penggenapan keselamatan melalui Yesus Kristus. Sekali lagi, transfigurasi menegaskan bahwa Yesus adalah pusat dari seluruh sejarah keselamatan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kemudian murid-murid melihat ada awan. Dan kalau kita membaca Bapak Ibu, juga di Matius pasal 17 ayat yang kelima. Mulai ayat yang kelima, kalau kita membacanya Bapak Ibu, Matius 17 ayat yang kelima sampai ke 9. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Ya, ketika ia berkata-kata, turunlah awan yang terang. Awan yang terang. Mereka melihat wajah Tuhan Yesus bercahaya, pakaian Yesus bercahaya, ada awan yang terang turun. Dan dari awan itu suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku
berkenan dan dengarkanlah dia. Dan dengarkanlah dia. Oke. Jadi pelajaran yang kita dapat adalah bahwa melalui peristiwa transfigurasi di mana Tuhan Yesus ditegaskan oleh Tuhan melalui penglihatan itu, ditegaskan oleh Bapa bahwa melalui kemuliaan Tuhan. Jadi ada awan kemuliaan Tuhan. Di dalam awan itu ada yang berkata, yaitu siapa yang berkata? Bapa. Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Dan satu lagi, bukan cuma berkenan, dengarkanlah dia. Sekali lagi lewat peristiwa ini Tuhan sedang menegaskan Yesuslah pusat keselamatan. Apa yang disampaikan oleh Taurat, apa yang disampaikan oleh para nabi, itu sebabnya hadir di sana Musa dan Elia. Lalu ada awan-awan bicara kemuliaan Tuhan, Shekinah glory. Di dalam Shekinah glory itu ada suara yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk dikagumi Bapak Ibu, tetapi kemuliaan Tuhan untuk ditaati. Perhatikan di mana Tuhan berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah dia. Anakku yang kukasihi itu berbicara penegasan dari Bapa bahwa Yesus adalah putra tunggalnya yang dikasihinya. Oleh karena itu, dengarkanlah dia. Kemuliaan Tuhan itu bukan hanya untuk dinikmati, tetapi kemuliaan Tuhan yang berkaitan dengan keselamatan yang datangnya dari Tuhan sesuai dengan peristiwa transfigurasi di mana Bapa menegaskan siapa Yesus sebenarnya. Saudara, kita semua harus taat kepada Yesus Tuhan. Karena Bapa berkata, dengarkanlah dia. Jangan dengar yang lain. Dengarkanlah dia. Ini bicara apa? Taat. Taatlah kepada Tuhan Yesus. Taatlah terhadap semua perkataan dan ucapan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ada dalam kemuliaan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Kemuliaan bukan hanya untuk dikagumi. Kemuliaan Tuhan bukan hanya untuk dinikmati. Tetapi sesuai dengan perkataan Bapa, taatilah Tuhan. Kalau Yesus hadir di sini, bukan hanya untuk dinikmati. Taatilah Tuhan. Taatilah Tuhan. Karena itu banyak orang Bapak Ibu hanya sekedar menikmati hadirat Tuhan, tetapi tidak mau masuk dalam misinya Tuhan. Coba kita kembali lagi. Kita kembali kepada ayat tadi yang belum selesai dibaca. Berikutnya kita lihat. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Mendengar perkataan itu dalam kemuliaan Elohim, Yahweh. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Murid-murid itu tersungkur, sangat ketakutan. Terus? Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ada pesan Tuhan Yesus yang penting di sana. Ketika murid-murid menjadi ketakutan dan tersungkur, Yesus berkata, bangunlah. Tapi jangan ceritakan pengalaman ini. Karena Yesus punya misi. Misinya adalah kembali menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada Bapa untuk menyelamatkan dunia.
Kembali lagi coba ke dalam Lukas pasal yang ke-9. Saudara, kita lihat bagaimana situasi kondisi saat itu membuat Petrus ingin membangun sebuah kemah. Lukas pasal 9 dilanjutkan. Ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Guru, betapa berbahagianya kami ada di sini, ada di tempat ini, melihat kemuliaan Tuhan. Mereka pun masuk dalam awan kemuliaan Tuhan. Betapa indahnya tempat ini. Betapa menyenangkan tempat ini. Penuh kedamaian, penuh sukacita. Lalu apa katanya? "Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Ya, rupanya Petrus menginginkan tidak turun gunung, Bapak Ibu. Karena tempat itu sangat menyenangkan, penuh dengan damai, sukacita, tak terkatakan. Itu sebabnya kalau begitu Tuhan izinkan saya membangun kemah, 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Petrus nggak tahu, tidak menyadari bahwa Tuhan itu harus turun gunung. Tidak boleh berhenti. Tuhan Yesus punya tugas. Tuhan Yesus punya agenda dan tugasnya dari Bapa, menyelesaikan tugasnya, tugas keselamatan. Katakan amin. Yesus punya tugas. Dia harus turun kembali ke dunia menghadapi salib. Tuhan Yesus harus turun ke dunia menjalankan misinya, Bapak Ibu. Nggak boleh menikmati hadirat Tuhan di situ terus menerus. Sementara Petrus ingin menikmati terus menerus. Itu yang saya katakan tadi. Apabila kemuliaan Tuhan di sini turun dengan pekatnya, saudara pasti mengalami kedamaian yang melampaui akal. Saudara pasti tidak mau beranjak dari tempat ini. Tetapi tidak bisa. Kita harus pergi keluar. Seperti Tuhan Yesus harus turun. Nggak bisa di situ bangun kemah. Karena tempatnya nyaman. Nyaman buat diri sendiri. Kemuliaan Tuhan bukan untuk dinikmati semata-mata. Pasti kemuliaan Tuhan itu nikmat. Tetapi tidak hanya untuk dinikmati bagi kita. Dan kita menikmatinya sendiri. Tidak. Kita mesti turun gunung. Coba kiri dan kanan katakan turun gunung. Turun gunung. Gunung mana? Maksudnya kita mesti melaksanakan misi Tuhan Yesus. Mereka kan ada di gunung menikmati kemuliaan Tuhan. Petrus ingin membangun kemah. Gak bisa, kita gak boleh stop. Kita mesti turun. Memang tempat ini nyaman, penuh kemuliaan Tuhan, tetapi gak boleh dinikmati sendiri. Ada tugas yang harus Tuhan Yesus tunaikan, selesaikan. Dan juga tugas semua murid yang harus diselesaikan, harus ditunaikan. Amin. Termasuk tugas kita. Seperti yang saya katakan bahwa banyak orang Kristen senang menikmati hadirat Tuhan. Tetapi ketika diajak untuk mengambil bagian dalam misi Tuhan, mereka tidak mau, Bapak Ibu. Kita suka dengan ibadah yang menyentuh hati, tetapi kita tidak mau menyentuh hati orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kita senang berada di gereja. Gereja yang baik, gereja menekankan kebenaran, tetapi kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di sana. Kalau kita bersuka cita jika gereja ini tutup, saudara tidak memiliki cinta kepada Tuhan Yesus.
Kalau saudara tidak ikut mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, saudara cuma mau menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi tidak mau memikul beban Tuhan. Saudara mau berkat Tuhan atau mau beban Tuhan? Mau berkatnya saja atau beban gak mau? Dua-duanya. Mau pikul berkat Tuhan, mau menerima berkat Tuhan, mau pikul beban Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Jangan hanya menikmati, terlibatlah dalam misi Tuhan. Dan kalau sudah ada orang-orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di sini, layani Tuhan dengan beban yang mengasihi Tuhan. Main musik dengan baik, mimpin dengan baik, persiapan, berdoa. Jangan ngobrol sampai larut malam, tiktokan. Gak apa-apa tiktokan, tapi kalau waktu kita tersita dengan tiktokan, padahal kita gunakan untuk berdoa. Sebab apa? Kita sedang memikul bebannya Tuhan. Banyak jiwa yang belum diselamatkan. Dan jangan-jangan di antara saudara ada orang-orang yang belum mengalami Tuhan. Dan aku berdoa, setiap kita mengalami Tuhan. Aku minta Tuhan, aku minta kemuliaan-Mu turun ya Tuhan. Bukan sekedar ibadah, tapi kemuliaan Tuhan. Hadirat Tuhan turun di sini. Yang membuat saudara mengalami Tuhan. Ada banyak orang saya lihat tidak mengalami Tuhan. Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Bisa dialami, bisa dirasakan. Dan kalau saudara mengalami Tuhan, pasti hidup saudara akan berubah. Saudara bisa memikul beban Tuhan. Saudara bisa melayani tanpa mengalami Tuhan, bisa. Tetapi saudara tidak punya hati misi yang memikul beban Tuhan. Saudara bisa menerima tamu di depan, hanya memenuhi tugas, kewajiban, mengisi kekosongan. Tetapi kalau saudara mengalami Tuhan, akan terjadi perubahan dalam hidup saudara. Meskipun itu bagian terkecil katakan dalam pelayanan, tapi saudara mulai memikul beban Tuhan. Senyum saudara itu berguna. Saudara sapa dan salam jemaat yang hadir dengan senyuman yang manis. Itu membuat orang yang datang senang Bapak Ibu. Diawali dengan itu. Diawali dengan hadirat Tuhan yang ada dalam diri saudara. Akan membuat orang menikmati hadirat Tuhan. Salam dengan hangat. Shalom Pak. Puji Tuhan. Orang senang. Beda dengan kalau salaman. Salam Pak. Mana aja gak kelihatan. Gak bagus begitu, maaf ya Pak, contoh. Senyum saudara itu menghadirkan Tuhan. Senang. Tapi saudara bisa tidak begitu. Karena tidak memiliki beban. Guru sekolah minggu tidak persiapan, gak punya beban. Cerita apa adanya, tapi kalau punya beban. Supaya anak-anak ini mengalami Tuhan, mengerti firman Tuhan. Sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya aku persiapan. Aku doa supaya aku diurapi Tuhan. Dan anak-anak ini benar-benar mengalami Tuhan. Sejak mereka kecil, sejak mereka muda. Harus ada beban. Nggak ada beban, hanya sekedar menyelesaikan tugas harian. Tapi kalau dengan beban, menyelesaikan tugas keselamatan. Yang juga dipercayakan di pundak Bapak Ibu dan saya. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ini bukan tugas saya semata. Saya membagikan perasaan Tuhan. Saya membagikan keinginan hati Tuhan kepada kita. Saudara harus jadi pemain, bukan penonton. Katakan amin. Seorang penonton sepak bola memang bersorak-sorak, berteriak-teriak, bahkan ada yang menangis. Saya lihat Bapak Ibu, bukan pemain sepak bola, penonton yang menangis. Tapi saya tidak pernah lihat penonton menghasilkan gol. Pemain yang menghasilkan gol. Bapak Ibu jangan jadi penonton kemuliaan Tuhan. Jadilah pemain. Supaya Bapak Ibu menghasilkan gol. Tujuan hidup kita untuk Tuhan.
Ada satu pujian yang dilansir oleh Bapak Gembala. Kau bawa aku di jalan salib-Mu, Kau ajar melangkah di jejak hidup. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salib-Mu, Kau ajar melangkah di jejak hidup-Mu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, katakan Tuhan dan Raja-Mu, walau sukar dan berat jalan salibku. Di sisi-Mu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan. Jadi kalau murid-murid dapat merasakan menikmati kemuliaan Tuhan sekali lagi, Bapa sedang mengkonfirmasi siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan Bapa sedang mengkonfirmasi untuk apa Yesus ada, untuk apa Yesus dihadirkan, apa tugas Tuhan Yesus, yaitu memikul beban. Ada misi keselamatan. Dan murid-murid tidak boleh nyaman, hanya menikmati kenyamanan bersama dengan Tuhan, harus ikut mengambil bagian dalam beban Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak mengizinkan Petrus membangun kemah. Kita mesti turun, bawa kemuliaan ini, pikul beban Tuhan. Makanya Bapak Ibu, begitu Tuhan Yesus turun, masalah datang, persoalan datang. Tapi itulah cara Tuhan supaya kita memikul salib. Sampai nanti kemuliaan yang sejati, yang sesungguhnya Bapak Ibu nikmati di langit baru dan bumi yang baru. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi awan kemuliaan itu bukan sekedar untuk dinikmati, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab. Di mana Tuhan berkata, Bapa berkata, dengarkanlah dia. Ada tanggung jawab. Dengarkanlah dia berarti kita mesti memikul salib. Salib siapa? Salib-Mu, salibku. Dan tunduk kepada jalan salib. Tunduk kepada jalan salibnya Tuhan. Tetapi pikul salib-Mu sendiri. Amin Bapak Ibu. Kita gak bisa pikul salib Tuhan. Salib Tuhan untuk pengampunan dosa dunia. Tetapi saudara yang sudah menerima penebusan lewat salib Tuhan, saudara pikul salib sendiri. Memikul beban Tuhan. Jadi alat keselamatan bagi orang lain. Makanya Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Yesus bukan hanya mengajak murid-murid untuk ikut Yesus sampai ke gunung. Tetapi juga ikutlah untuk turun dari gunung ini. Masuk ke lembah penderitaan. Layani Tuhan. Jangan bangun tenda di gunung. Sementara orang-orang sedang mengalami kesusahan, kesulitan dan kehilangan keselamatan. Jangan bangun tenda sementara banyak orang tidak mengerti keselamatan. Saudara, jangan jadi penonton kebangunan rohani. Jadilah orang-orang yang membawa kebangunan rohani. Jangan jadi penonton, tapi jadilah orang yang membawa kebangunan rohani. Saat ini Tuhan tidak mencari orang-orang yang menjadi penonton kebangunan rohani.
Tuhan mencari orang-orang yang menjadi pelaku kebangunan rohani dan bukan pengagum kebangunan rohani. Kita cari kemuliaan Tuhan supaya kita bukan sekedar menjadi pengagum. Stop di situ. Kita mengagumi, ya, mengagumi kemuliaan Tuhan, tetapi membawa, lebih dari itu, kita membawa kemuliaan Tuhan. Yesus sudah menunjukkan kemuliaannya kepada Petrus, Yohanes, Yakobus. Sekarang giliran mereka menunjukkan, mengambil bagian, terlibat dalam rencana agung Tuhan. Tuhan berkati. Amin.